Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Mas Mbak sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wildan Hendarmi dengan NIM G00249190 dan saya dari kelompok B6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi sebagai tugas saya di blok 1.2 tentang muskuloskeletal. Izinkan saya memulai dengan laporan pertama yang menjelaskan materi kranium. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku dan tak bisa membuka mulutnya. Soal A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Soal B, jelaskan penyusun musculus masticatoris beserta fungsinya dan inervasinya. Di sini sudah ada eh, gambar dari os mandibula secara anterior. Os mandibula ini sendiri adalah penyusun tulang rahang bawah manusia. Kemudian bagian-bagian dari mandibula ada dari anterior, posisi coroideus, itu penonjolan pada sisi anterior lebih anterior daripada posisi spondylaris. Kemudian ada ramus mandibula, kemudian ada linea obliqua, kemudian ada foramen mental, kedua lubang yang ada di korpus mandibula. Kemudian ada basis mandibula, tuberculum mental di sini, Rhodobarentia mentalis, ada corpus mandibula atau badan dari mandibula itu sendiri. Ini ada angulus mandibulae, ada pars alveolaris atau tulang melekatnya gigi, dan ada ramus mandibulae dan processus condylaris. Pada processus corioideus ini akan dilekati oleh musculus temporalis yang nantinya dari musculus temporalis itu akan menyebabkan rahang bawah kita bisa mengangkat ke atas. Dari proses tersebut, kita bisa mengunyah makanan dan bisa berbicara dengan baik. Kemudian ada proses kondylaris di sini lebih besar daripada proses coroideus. Proses kondylaris ini adalah os bagian dari mandibula yang akan bersandi dengan os temporal pada bagian lateral. Kemudian artikulasi tersebut akan dinamakan dengan articulatio temporomandibularis. Kemudian ada foramen mental atau lubang kecil pada korpus mandibula kedua. Foramen mental ini dilalui oleh arteri vena nervus mentalis. Dan korpus mandibula dan ramus mandibula ini akan menyatu di angulus mandibulae. Kemudian dari sisi lateral ada processus coroideus terlihat lebih kecil daripada processus condylaris yang berartikulasi dengan temporomandibularis. Kemudian ada kaput mandibulae atau kepala dari mandibula itu sendiri. Kemudian ada corpus mandibulae dan ramus mandibulae yang akan bertemu di angulus mandibula. Kemudian ada linea obliqua, yaitu garis ayal yang ada di os mandibula. Kemudian ada foramen mental yang tadi dilalui oleh arteri vena nervus mentalis. Ada pars alveolaris, arcus alveolaris, dan ada protuberantia mentalis, dan ada incisura mandibulae. Kemudian ada bagian dari inferior eh, dari mandibula ini, ada tuberositas pterygoidea, kemudian ada linea melodia, dan ada lingua mandibulae,
yang hanya ditemukan jika kita lihat dari sisi eh, lateral bagian dalam. Kemudian dari sisi inferior kita dapat temukan lingua mandibulae, sulcus milioideus, kemudian ada foramen mandibula, dan tuberositas pterygoidea. Kemudian soal yang B, jelaskan fungsi musculus masticatoris dan eh, nervus yang menginervasinya. Jadi musculus masticatoris itu atau musculus yang menggerakkan os mandibula sehingga kita dapat mengunyah makanan. Itu ada 4, yaitu musculus temporalis, musculus masseter. Masseter sendiri terbagi dua, yaitu yang profunda atau yang lebih dalam, kemudian ada yang superficial atau yang lebih luar. Kemudian ada musculus pterygoidus lateralis, ada yang kaput superius atau kaput yang lebih atas, otot yang lebih atas, dan kaput inferius atau kaput yang lebih bawah. Kemudian dari luar ke dalam atau dari superficial ke profunda itu urutannya dari musculus masseter, kemudian ada musculus temporalis terlebih dahulu, musculus temporalis, kemudian ada musculus pterygoidus lateralis terlebih dahulu, yang kaput superius, kemudian ada musculus pterygoidus medialis. Empat, empat muskulus tadi akan diinervasi oleh saraf trigeminus cabang mandibular. Kemudian ada fungsi dari masing-masing muskulus ini. Ada muskulus masseter. Muskulus masseter ini berfungsi untuk mengangkat dan menarik mandibula ke belakang. Kemudian ada musculus pterygoidus lateralis. Terus musculus pterygoidus lateralis ini fungsinya untuk mendorong mandibula ke depan dan juga membantu gerakan lateral saat mengunyah. Kemudian ada musculus temporalis. Ini fungsinya untuk mengangkat dan menarik mandibula ke belakang. Kemudian ada musculus pterygoidus medialis. Ini fungsinya untuk mengangkat mandibula dan membantu dalam gerakan samping saat mengunyah. Kemudian ada gerakan-gerakan yang dihasilkan oleh keempat otot tadi, yaitu ada gerakan retrusi atau gerakan menggerakkan mandibula ke belakang. Kemudian ada protrusi, yaitu menggerakkan mandibula ke depan. Kemudian ada adduksi, yaitu gerakan mendekatkan mandibula ke maksila, os maksila. Kemudian ada abduksi, yaitu gerakan menjauhkan mandibula dari maksila.